Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Wahdania Afendi, NPM 0735231177 dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan penjelasan mengenai proyek kami dengan judul Sistem Informasi Peminjaman Buku di Perpustakaan Daerah Kota Ternate. Nah, dapat dilihat pada tampilan yang pertama ini adalah halaman untuk petugas perpustakaan login untuk proses sistem peminjaman buku. Nah, untuk username ada demo dari kami di sini untuk username-nya itu admin dengan password admin 123. Nah, kemudian kita klik login untuk masuk ke halaman sistem peminjaman buku. Dan untuk halaman pertama di sini tersedia dashboard dengan ucapan selamat datang di sistem peminjaman buku. Pada dashboard ini akan ditampilkan beberapa informasi untuk petugas perpustakaan itu sendiri, di mana ada total buku, ada buku yang dipinjam, buku yang tersedia, dan juga ada anggota yang aktif. Nah, kemudian di sini ada transaksi terakhir karena sebelumnya sudah pernah kami simulasikan untuk demo. Jadi di sini ada transaksi terakhir, yaitu buku Rempah-Rempah Nusantara yang dipinjamkan oleh Siti Aminah sudah dikembalikan di tanggal 15 Mei 2026. Nah, selain dashboard dari halaman website ini akan menampilkan empat halaman yang mendukung CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete, di mana ada data buku, ada data anggota, ada peminjaman, dan juga pengembalian. Nah, di dalam data buku ini tentu saja ada beberapa informasi yang sudah dapat dilihat pada layarnya. Ada data buku yang akan dikelola oleh petugas perpustakaan, kelola koleksi buku perpustakaan, di mana kita bisa mencari beberapa buku, kita juga bisa melihat informasi dari judul, penulis, kategori, dan status apakah buku tersebut tersedia ataupun tidak. Nah, untuk sistem atau implementasi dari CRUD untuk halaman data buku ini akan disampaikan oleh pemateri yang lain, oleh rekan saya yang lain. Kemudian untuk data anggota sama saja dengan di halaman sebelumnya di data buku ini. Namun perbedaannya kalau di data buku ini kan untuk informasi buku saja. Kalau di data anggota ini akan mengelola data anggota perpustakaan. Jadi saat mereka peminjaman buku, nah itu sudah dianggap sebagai anggota perpustakaan. Dengan beberapa informasi yang tertera, misalnya ada nama, email, telepon, alamat, dan juga tanggal bergabung. Nah, di sini juga mendukung yang namanya CRUD. Nah, akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Dan untuk halaman yang selanjutnya adalah peminjaman. Nah, di sistem peminjaman buku ini sesuai dengan judul kami, yaitu sistem peminjaman buku di perpustakaan daerah Kota Ternate. Nah, di peminjaman buku ini dia berbeda dengan halaman-halaman sebelumnya. Nah, di sini kita bisa pilih anggota. Kita bisa memilih anggota. Jadi harus ada anggotanya dulu sebelum melakukan peminjaman. Kemudian kita bisa memilih buku dan akan ada detail peminjamannya. Nah, untuk peminjaman hari ini karena kan tanggal 15 Mei, jadi untuk tanggal peminjamannya bisa di tanggal 15 Mei. Kemudian untuk tanggal kembalinya harus di 18 Mei. Dikarenakan durasi peminjaman itu hanya 3 hari. Itu sudah diterapkan oleh perpustakaan daerah Kota Ternate. Dan yang terakhir untuk halaman pengembalian. Di halaman pengembalian buku ini akan terjadi proses pengembalian buku yang sudah dipinjam oleh anggota perpustakaan, di mana ada pilihan buku yang dipinjam itu apa saja, dan ada beberapa informasi berupa konfirmasi pengembalian dan juga daftar buku yang sudah dipinjam. Nah, di sini juga mendukung CRUD nih, dan akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Dan yang terakhir untuk di bagian websitenya ini tentu ada logout, dan ketika kita klik logout maka kita akan kembali ke halaman login. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan singkat mengenai prototipe yang telah kami desain di Figma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Asriani dengan PM 0735231155. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua fitur yang ada di dalam
prototipe Figma dari kelompok 6 kami. Yang pertama tuh ada data buku. Nah, untuk data buku ini kita buat fiturnya CRUD, yang mana bisa menghapus, mengedit, dan juga menambahkan. Di sini kita bisa tambahkan buku dengan judul buku. Kalau ini sebagai contoh saja, dasar anggapan, nama penulisnya, contohnya ini cuma contoh, terus kategorinya tuh teknologi. Kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan untuk dasar pemrograman. Untuk kalau kita menghapus, di sini kita bisa langsung klik icon hapus. Ya, oke. Maka dia bakal terhapus. Nah, untuk fitur buku ini mempermudah untuk petugas perpustakaan untuk mengelola buku yang baru masuk dan sudah keluar. Contohnya buku-buku yang baru stok nih untuk tahun ini, maka buku itu akan dimasukkan melalui data buku ini. Jadi nanti data buku ini ada ID buku, judul, dan juga penulis, kategori, status, dan aksi. Jadi nanti kalau memang bukunya sudah tidak ada lagi dan sudah tidak disediakan lagi, maka nanti kita bisa menghapus buku tersebut di bagian aksi. Selanjutnya kita masuk ke data anggota. Nah, data anggota ini fiturnya digunakan untuk kita menambahkan anggota kelola perpustakaan. Contohnya untuk anggota baru kita bisa menambahkan, ya dia sama seperti fitur data buku, dia memakai CRUD. Jadi kita bisa menghapus, mengedit, dan menambahkan. Untuk ini contohnya nanti bisa dihapus ketika karyawan atau pegawai itu yang mengelola data perpustakaan dia sudah tidak aktif lagi, maka kita bisa menghapus dengan memakai aksi hapus gitu. Oke, coba kita tambahkan anggota sama seperti tadi. Di sini kita masukkan nama anggotanya, terus emailnya, kita pakai ini aja, terus nomor telepon kita taruh nomor telepon. Setelah itu kita masukkan alamat, contohnya Jalan Mangga 2. Nah, ini kita bakal klik simpan. Oke. Nah, jadi fitur ini tuh mempermudah petugas untuk bisa menghapus dan menambahkan data dari pengelola perpustakaan tanpa perlu harus melakukannya secara manual gitu. Jadi ini salah satu fitur yang bisa berguna untuk kelola perpustakaan. Bersama saya Nabila Zahra Sagaf dengan NPM 0735231163. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan dari partner saya sebelumnya. Lanjut pada halaman peminjaman. Di sini admin bisa mengatur anggota dan buku yang akan dipinjam. Dan yang bisa meminjam buku hanyalah yang sudah terdaftar sebagai anggota di perpustakaan daerah tersebut. Lanjut kita pilih anggotanya terlebih dahulu. Misalnya Kak Siti Aminah. Setelah memilih anggota yang akan meminjam, di bawahnya akan muncul rincian atau data dari anggota yang akan meminjam buku. Lanjut pada buku, misalnya Kak Siti ingin meminjam buku Rempah-Rempah Nusantara. Nah, setelah memilih buku, detail bukunya pun akan tampil di halaman bawah ini. Dan juga untuk detail peminjamannya di sini tertera tanggal peminjaman dan tanggal yang harus dikembalikan. Dan durasi peminjamannya selama 3 hari. Nah, ketika tombol reset ini ditekan, maka data yang tadi kita isi akan terreset menjadi seperti halaman sebelumnya, seperti halaman baru. Oke, kita lanjut memilih anggota dan buku yang akan dipinjam. Kemudian kita pinjam buku. Nah, setelahnya akan muncul pop-up yang bertulisan buku berhasil dipinjam dengan durasi peminjaman selama 3 hari. Di mana kita bisa melihat kalau buku itu sudah berhasil dipinjam. Kita bisa lihat di halaman dashboard ini telah tertulis buku dipinjam. Tertulis 1. Berarti
ada satu buku di perpustakaan ini yang sedang dipinjam, dan juga terdapat transaksi terakhir yang tertera di sistem peminjaman buku ini. Seperti yang tertera di bawah ini, rempah-rempah Nusantara yang dipinjam oleh Kak Siti Aminah dan terdapat statusnya yaitu dipinjam. Lanjut pada pengembalian buku. Nah, di sini kita bisa pilih buku yang akan dipinjam. Karena buku yang dipinjam hanya satu, berarti kita pilih buku yang dipinjam. Setelah kita memilih buku yang dipinjam, di sebelahnya akan muncul detail peminjamannya. Yaitu ada ID buku, judul bukunya, kemudian tulisnya, dan juga peminjam buku, dan juga tanggal peminjaman dan tanggal jatuh temponya. Nah, daftar buku yang dipinjam juga dapat dilihat pada halaman pengembalian ini. Selanjutnya, ketika kita tekan kembalikan buku, maka akan muncul pop-up buku berhasil dikembalikan. Dan juga terdapat pesan tidak ada buku yang dipinjam, semua buku sudah dikembalikan. Dengan artinya, tidak ada buku yang dipinjam dalam perpustakaan ini. Bisa juga kita lihat pada halaman dashboard, telah terupdate kalau buku yang dipinjam itu 0, dalam artian tidak ada buku yang dipinjam. Kemudian transaksi terakhir yang tercatat yaitu buku Rempah-Rempah Nusantara yang dipinjam oleh Kak Siti Aminah telah dikembalikan pada tanggal 15 bulan 5 2026. Dan ketika saya mengklik tombol logout, maka akan kembali ke halaman login utama. Baik, kurang lebih itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.